Shalom Bapak Ibu. Tema yang saya sampaikan hari ini adalah kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Saya ambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu bagian khotbah Tuhan Yesus di bukit adalah Tuhan Yesus berkata bahwa kita adalah garam dan terang bagi dunia ini. Nah, saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat apa sebetulnya maksud dari Tuhan Yesus ini. Dan kalau kita melihat salah satu fungsi garam itu adalah memberikan rasa pada suatu makanan sehingga makanan itu tidak tawar. Tuhan Yesus berkata bahwa kita itu adalah garam dunia. Kita memberikan rasa pada kehidupan orang lain sehingga kehidupan orang lain di dunia ini yang tadinya tawar, karena kita memberikan rasa, maka kehidupannya itu Bapak Ibu Saudara menjadi tidak tawar lagi. Atau dengan lain kata, kehidupannya ada rasanya. Tuhan Yesus menyatakan bahwa kamu itu adalah garam. Nah, coba Bapak Ibu Saudara renungkan bersama-sama bagian ini. Apakah memang kehidupanku itu sudah betul-betul memberikan rasa bagi dunia ini, bagi orang-orang yang ada di sekitarku? Bapak Ibu Saudara tidak perlu berpikir jauh-jauh, berpikir di lingkaran orang-orang terdekat kita. Apakah hidupku ini sudah menjadi garam, memberikan rasa bagi mereka? Rasa nikmat, rasa enak, rasa yang bisa memberikan kesegaran. Saudara, kalau kita makan makanan tawar, saya katakan tentunya kita mau mutah begitu ya. Sudah kayak begini ya, terus kita tidak ada rasanya apa-apa begitu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menganalogikan kita itu sebagai garam dunia. Memberikan rasa bagi kehidupan di sekitar kita. Nah Bapak Ibu Saudara, sudahkah itu betul-betul menjadi nyata di dalam hidupmu? Atau sebaliknya, engkau adalah garam, tapi garam yang tawar. Sehingga seringkali saudara yang terjadi adalah justru kehidupan orang-orang di sekitarmu itu menjadi muak begitu. Ketika engkau memberikan rasamu. Nah, janganlah sampai hal itu terjadi. Nah, Tuhan Yesus berkata, jika garam itu menjadi tawar
Dengan apakah ia dapat diasinkan, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin menjadi garam bagi dunia ini. Kita memberikan rasa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selain Tuhan berkata kamu adalah garam dunia, Tuhan Yesus juga menganalogikan kita itu sebagai terang dunia. Salah satu fungsi terang adalah memberikan cahaya pada suatu kondisi kegelapan. Tuhan Yesus berkata kita adalah terang dunia. Kita memberikan cahaya pada kehidupan orang lain di sekitar kita, sehingga kehidupan orang lain yang tadinya gelap, karena kita memberikan terang, maka kehidupannya menjadi terang, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini perlu menjadi perenungan kita juga, apakah kita sudah betul-betul terang kita ini berfungsi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, seringkali yang terjadi garam itu menjadi tawar ya. Dan terang dunia itu seringkali yang terjadi tersembunyi di bawah tempayan. Beberapa waktu ini kita sering mati lampu, Bapak Ibu Saudara. Kalau di rumah saya ada lampu emergency, saya selalu letakkan itu di tempat paling tinggi, sehingga menerangi seluruh ruangan itu. Kalau saya letakkan itu saudara di bawah, maka terangnya itu tidak menyeluruh. Dan Tuhan Yesus menganalogikan bahwa kita itu sebagai terang dunia, dan seringkali yang terjadi orang itu meletakkan terang itu di bawah tempayan, saudara. Justru terang itu ditutupin. Sehingga orang lain tidak bisa melihat terang itu. Karena terang itu ada di bawah tempayan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin terang kita itu terlihat bagi semua orang, sehingga semua orang melihat perbuatan kita yang baik, kata Tuhan Yesus, dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Nah, dua kalimat ini Bapak Ibu Saudara coba renungkan bersama-sama. Sudahkah kita betul-betul menjadi garam bagi dunia ini? Memberikan rasa bagi dunia ini, atau sebaliknya garam kita ini sudah menjadi tawar, sehingga kehadiran kita ini justru menjadi orang di sekitar kita itu bisa menjadi muak begitu. Nah, saudara, mari kita kembali kepada fungsi kita. Kita adalah garam. Kita tidak perlu berpikir jauh-jauh, kita mulai dari lingkaran kita saja. Orang-orang di sekitar kita saja. Ya. Sudahkah kita itu menjadi garam bagi mereka? Kamu adalah terang dunia. Sudahkah perbuatan baik kamu itu terlihat bagi orang-orang di sekitar kamu? Atau kamu selalu menyembunyikannya di bawah tempayan? Kamu tutupin itu. Kamu bisa berbuat baik, kamu bisa menunjukkan kasih, kamu bisa memberikan sesuatu, tetapi kamu sembunyikan itu di bawah tempayan. Saudara, sekali lagi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita adalah garam yang memberikan rasa. Kita adalah terang yang memberikan cahaya bagi dunia ini. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana kita secara praktis menjadi garam dan terang bagi dunia ini? Saudara perhatikan,
Garam memberikan rasa. Terang memberi cahaya. Perhatikan, jangan dibalik ya saudara ya. Garam menerima rasa, bukan ya. Terang menerima cahaya, bukan saudara. Garam itu memberi rasa. Terang itu memberi cahaya. Jadi saudara, sebetulnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah kita itu dipanggil untuk memberi. Ya. Kita dipanggil untuk memberi, Bapak Ibu Saudara. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya ya, garam dan terang itu disimpulkan satu kata, yaitu memberi. Sudahkah hidupmu itu memberi, Bapak Ibu Saudara? Sudahkah engkau memberi? Ada beberapa konsep yang perlu untuk kita pahami tentang memberi. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, memberi karena kita telah lebih dahulu menerima, Saudara. Nah, Saudara, kita memberi karena kita itu menerima. Begitu. Jadi karena kita itu sudah punya, Bapak Ibu Saudara, kita menerima, maka kita itu memberi. Jangan sampai kita itu hanya menerima saja dari Tuhan, tapi kita tidak mau memberi. Nah, maksud Tuhan Yesus, kamu itu kan sudah terima. Sekarang tiba saatnya kamu itu memberi. Begitu. Lukas 12 ayat 48. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi. Banyak diberi. Daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kita sudah diberi banyak hal. Kita diberi karunia, diberi talenta, diberi harta, diberi pengetahuan, diberi banyak hal oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin kita juga memberi. Kita juga harus memberi. Roma 15 ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita yang kuat, kita yang diberi kekuatan lebih, Bapak Ibu Saudara, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita egois. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah, itu yang perlu kita pahami. Yang pertama, kita memberi karena kita telah lebih dahulu menerima dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memberi, Tuhan ingin kita memberi dengan sukarela. 2 Korintus 8 ayat 12a. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Ada orang memberi tapi tidak rela. Memberi tidak rela itu adalah memberi yang menuntut. Memberi yang menggerutu. Memberi yang tidak murni motifnya.
Saya katakan itu memberi tidak rela. Orang memberi itu harus sukarela. Aku memberi karena aku telah menerima. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita memberi, ya, kita memberi dengan sukacita, kita memberi dengan sukarela. Jika seandainya tidak ada balasan, ya tidak apa-apa, Saudara. Jika seandainya tidak ada feedback, terima kasih, ya tidak apa-apa. Karena kita memang sukarela, kita telah menerimanya dengan cuma-cuma, kita memberikannya dengan cuma-cuma. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, memberi berdasarkan yang kita punya. Ya, Saudara, jangan berdasarkan yang kita tidak punya, Saudara. 2 Korintus 8 ayat 12b. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ada seorang pengusaha, Bapak Ibu Saudara, dia suka memberi. Namun uniknya pemberian yang dia berikan itu sebetulnya bukan hak dia, bukan punya dia. Dia adalah seorang pengusaha yang cerdik dan dia memberi kepada gereja juga besar begitu secara finansial. Tapi ternyata Saudara, yang dia berikan kepada gereja itu adalah bonus yang seharusnya dia kasih kepada karyawannya. Bonus yang seharusnya dia beri kepada orang-orang yang kerja untuk dia. Dia tidak kasih dengan kelicikannya, tapi dia kasih itu untuk tampaknya baik, Bapak Ibu Saudara. Untuk pelayanan tampaknya baik, tetapi itu bukan hak dia. Itu bukan punya dia. Itu punya orang lain. Dan kamu memberikannya itu atas nama kamu. Nah, ini memberi berdasarkan yang dia tidak punya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak mau ini. Kamu memberi berdasarkan yang kamu punya. Karena kamu sudah menerima dari Tuhan, dengan cuma-cuma kamu berikan itu. Apa yang kita sudah terima dari Tuhan banyak, Bapak Ibu Saudara. Karunia, harta, kasih, pengampunan. Kita memberikan pengampunan. Tuhan sudah kasih kita pengampunan. Kita memberikan pengampunan juga kepada orang lain. Karena kita sudah menerimanya dengan cuma-cuma. Memang Bapak Ibu Saudara, saya menyadari ada beberapa orang yang mengalami kepahitan begitu sangat dalam, ya, yang sulit sekali untuk bisa mengampuni. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan itu terjadi pada orang itu, pasti Tuhan akan mendampingi orang itu untuk juga bisa mengampuni. Saya perhatikan beberapa kasus yang sulit, ya. Itu seperti pembunuhan, orang-orang yang dikasihi. Maaf kata juga pemerkosaan, pelecehan, penipuan. Itu hal-hal yang tidak mudah bagi orang-orang ini untuk bisa memberikan pengampunan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan izinkan, saya percaya Tuhan pasti juga akan memberikan kemampuan kepada pribadi-pribadi yang ini untuk bisa memberikan pengampunan.
Walaupun memang tidak mudah tentunya. Saudara, ada banyak hal yang Tuhan sudah beri kepada kita. Dan sekarang Tuhan ingin kita bisa beri itu kepada dunia. Sekarang coba Bapak Ibu Saudara, sudahkah engkau memberikan karunia kepada orang, kepada dunia yang Tuhan sudah berikan kepadamu? Sudahkah engkau memberikan harta yang Tuhan berikan kepadamu, kepada dunia yang ada di sekitarmu? Sudahkah engkau memberikan kasih? Sudahkah engkau memberikan pengampunan? Karena engkau sudah menerima itu dari Tuhan. Sudahkah engkau kasih itu kepada orang-orang yang berdosa, berbuat salah kepadamu? Sudahkah engkau berbagi pengetahuan yang kau terima dari Tuhan? Atau kau simpan sendiri itu untuk dirimu sendiri? Segala sesuatu yang telah kita terima dari Tuhan, kita beri kepada dunia. Itu yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup kita itu seperti mata air. Mata air terima dari langit hujan. Kemudian mata air itu selalu mengalir, air keluar terus ya saudara, memberikan kesegaran, kesejukan kepada orang-orang yang ada di sekitar aliran air tersebut. Saudara, beberapa kali saya lihat di Pulau Jawa ya, mata air dari dalam tanah itu bisa keluar air terus ya. Dan di kota di mana saya berasal itu ada sebuah tempat, saudara, mata airnya itu besar. Sehingga bisa menjadi kolam renang begitu. Mungkin sampai hari ini masih ada ya, tetap jadi kolam renang ya. Wow, saya sering kali berenang di situ, saudara. Airnya segar begitu ya. Saudara, Tuhan mau kita itu seperti mata air itu. Kita terima. Seberapapun yang kita dapat, saudara, kita beri, gitu, ya. Kamu dapat karunia satu, ya kamu beri semampumu, sesukacita, serela kamu, beri, Bapak Ibu Saudara. Nah, satu hari Petrus dan Yohanes ada di bait Allah dan ada orang minta-minta kepada Petrus dan Yohanes. Namun Petrus berkata kepada orang itu, emas dan perak tidak ada padaku, aku tidak punya. Tuhan tidak percayakan ini. Karena memang pada waktu itu Tuhan berkata, ya saudara, mereka mendedikasikan untuk melayani secara penuh. Justru mereka meninggalkan pekerjaan mereka sebagai pelayan dan menjadi penjala manusia. Jadi saudara, Tuhan pada waktu itu tidak mempercayakan emas dan perak kepada mereka. Tetapi Petrus berkata, tetapi apa yang kupunya? Nah, apa yang kupunya? Ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Maka orang itu, saudara, dibantu oleh Petrus untuk bangkit berdiri. Dan tiba-tiba kakinya itu punya kekuatan. Dia bisa berjalan, orang lumpuh ini, dan bersorak-sorai. Saudara, Petrus memiliki sesuatu dan dia memberikan itu kepada orang yang dia temui. Bapak Ibu Saudara, apa yang kamu punya? Sudahkah kamu memberikannya itu atau kamu simpan itu? Sudahkah engkau memberikannya itu kepada dunia ini, kepada orang-orang di sekitarmu? Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita tentang menjadi garam dan terang dunia ini. Di mana Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya.
menjadi korban tebusan supaya hidup kita yang tawar ini menjadi ada rasanya. Dan supaya hidup kita yang gelap ini menjadi terang, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus telah memberikan teladan itu dengan cara memberi nyawanya. Saudara, Tuhan mau kita pun memberi. Memberi yang kita punya. Memberi yang kita punya. Bapak Ibu Saudara. Nah, janji Tuhan bagi orang yang menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Di dalam Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara, ini memang konteksnya berbicara tentang money, tentang harta. Orang ini memberikan belas kasihan kepada orang yang lemah. Namun saya percaya ini juga berbicara tentang bisa juga diterapkan kita memberikan karunia kepada orang yang lemah karunianya. Kita memberikan pengetahuan kepada orang yang lemah pengetahuannya. Kita berikan harta, kasih, pengampunan kepada orang yang lemah. Dengan demikian kita memiutangi Tuhan yang pasti akan membalas perbuatan kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat apa yang diajarkan oleh kitab Taurat. Bagaimana orang-orang Yahudi ini bersikap terhadap saudaranya yang miskin. Miskin secara harta ya, Bapak Ibu Saudara. Kita akan coba lihat di dalam Lukas Ulangan 15 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati. Karena ada orang-orang yang menegarkan hati, tidak mau peduli, tidak mau tahu terhadap saudaranya itu. Atau menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Ada. Dan kitab Taurat mengajarkan jangan seperti itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya. Cukup untuk keperluannya seberapa ia perlu. Kemudian dilanjutkan lagi, Bapak Ibu Saudara. Ini sepertinya baterai saya udah habis. Bisa dibantu? Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7. Tahun penghapusan dosa. Engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Apa maksudnya ini? Sudah dekat tahun ke-7. Memang saudara, ada kita mengenal di dalam perjanjian lama itu yang disebut dengan tahun Yobel. Tahun Yobel itu adalah dihitung oleh orang-orang Yahudi setiap tahun ke-7. Itu saudara, semua budak itu dibebaskan. Semua utang itu dibebaskan setiap tahun ke-7. Nah, 1 tahun lagi tahun ke-7 nih. Itu maksudnya. Berarti orang ini mau pinjam kepadaku 1 tahun lagi aku harus membebaskannya.
Nah, jangan ada pikiran jahat di dalam pikiranmu. Oh, jangan dipinjemin ini orang. Ya, nanti tahun depan sudah tahun ke-7, tahun Yobel, bebas dia. Tidak perlu bayar lagi utang. Kamu jangan pikiran jahat. Sehingga karena sudah deket berapa bulan lagi tahun Yobel, kamu tidak mau kasih pinjaman sama dia. Kamu pikir, wow, tahun depan bebas dia. Karena memang demikian aturannya Bapak Ibu Saudara. Setiap tahun ke-7, itu semua budak yang sudah dibeli, itu bisa bebas. Semua utang-utang itu bisa bebas Bapak Ibu Saudara. Nah, jangan sampai saudaramu yang miskin itu kemudian dia berseru kepada Tuhan dan itu menjadi dosa bagimu. Karena kamu nggak mau nolong itu. Nah, itu maksudnya. Kemudian ayat yang ke-10, engkau harus memberikan kepadanya dengan limpahnya. Janganlah hatimu berduka cita. Kan sudah deket ini. Berarti sebetulnya maksud dari Musa ketika menulis bagian ini, ya sudah kasih saja. Karena pada tahun yang ke-7, dia sudah bebas. Dia tidak punya lagi hutang, itu sudah hukumnya saudara. Ya, kamu harus memberi dengan berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Oleh karena itu, itulah Tuhan Allahmu. Ia akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu, dalam segala usahamu. Artinya apa? Konteksnya ini. Memang mungkin ya, masuk tahun ke-7 orang ini sudah bebas. Jadi dia tidak punya lagi kewajiban untuk membayar, saudara. Namun Tuhan berkata, aku yang akan memberkati engkau dalam segala pekerjaan. Memang orang ini yang kamu pinjamin, dia tidak bisa balas lagi karena tahun Yobel sudah membebaskan. Aku akan ganti itu dengan memberkati pekerjaanmu dan segala usaha. Itu maksudnya. Ya. Saudara. Kemudian kita lanjut lagi. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberikan perintah kepadamu. Demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu. Yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi Tuhan ingin kita menjadi garam dan terang bagi dunia. Tapi Pak Robi, karunia yang diberikan kepadaku itu hanya satu. Berilah semampumu, saudara. Tapi Pak Robi, pengetahuan yang diberikan kepada saya itu hanya satu. Berilah, saudara, yang semampumu. Tapi Pak Robi, harta yang diberikan kepada saya hanya satu. Ya berilah saudara. Dengan sukacita semampumu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkan firman Tuhan ini menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Sudahkah saya menjadi garam dan terang bagi dunia ini? Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk cinta kasih-Mu, sehingga kami bisa belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan untuk kami bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Jika selama ini kami ini egois, kami ini tidak mau memberi ya Tuhan. Bahkan sebaliknya hidup kami ini mungkin memuakkan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan ampunilah kami. Tolonglah kami untuk kami memberikan rasa. Tolonglah kami untuk kami memberikan cahaya bagi orang-orang di sekitar kami. Walaupun tidak ada feedback seperti yang kami harapkan. Biarkan dengan sukarela kami memberikannya. Tuhan berkati jemaat-Mu, Tuhan berkati kami semua. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.